Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Kinanti dengan NIM 25.11.6337 kelas IF01 atau Informatika 1. Pada video ini saya akan menjelaskan program pengolahan citra digital menggunakan bahasa pemrograman Python dan OpenCV pada Google Colab. Program ini bertujuan untuk membaca gambar, mengubah ruang warna, memisahkan channel warna, serta menggabungkan kembali channel RGB dan HSV. Pada tahap awal, kita akan membuka template yang sudah diberikan oleh dosen. Setelah itu kita bisa tunggu. Setelah terbuka, kita bisa mengkonekkan ke drive terlebih dahulu. Untuk cara mengkonekkannya di sebelah pojok kanan atas. Di sini ada tombol connect, bisa diklik. Setelah diklik ini akan muncul RAM dan disk. Setelah itu kita move ke bagian pojok kiri atas, terdapat titik 3 ini atau table of content. Di sini kita klik, kita pilih file. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan pilih yang mount drive untuk menautkan ke drive. Di sini kita bisa dismiss dan kita run. Setelah diklik ini akan muncul codingan ya. Setelah di run dia akan muncul connect to Google Drive. Setelah itu akan muncul seperti ini untuk masuk terlebih dahulu, connect. Setelah itu continue, setelah continue lagi. Setelah itu kita tunggu aja. Setelah itu akan muncul seperti ini, drive. Nah, di sini kita bisa melihat citra-citra yang akan kita gunakan untuk pengolahan citra digital di sini ya. Di sini kita bisa klik drive. Kemudian pilih yang My Drive. Kemudian kita bisa pilih yang Colab Notebooks. Di sini udah ada file kita soal UAS 2025. Kemudian di sini udah ada citra yang akan kita gunakan, yaitu pertama ada burung, kedua ada buah, dan yang ketiga ada buku. Selanjutnya ini saya akan singkirkan dulu ya. Saya klik ini. Dan untuk codingan ini sebenarnya tidak mempengaruhi apapun, jadi akan saya hapus. Nggak dihapus juga nggak apa-apa. Sudah dihapus, kita akan lanjut untuk mengimport library. Pertama, saya akan mengimport beberapa library yang dibutuhkan. Yang pertama ada library CV2. Library ini digunakan untuk pengolahan citra digital seperti membaca gambar, konversi warna, dan manipulasi citra. Kemudian yang kedua ada library NumPy. Ini digunakan untuk operasi array karena citra digital direpresentasikan sebagai array matrix. Kemudian yang ketiga ada CV2_ImShow. Di sini digunakan untuk menampilkan gambar di Google Colab. Bisa dilihat seperti ini codingannya. Kemudian selanjutnya ada library Matplotlib, khususnya bplot, digunakan sebagai library visualisasi. Matplotlib ini biasanya digunakan untuk menampilkan gambar, membuat grafik, histogram warna, dan subplot. Ini bisa dilihat seperti ini. Kemudian kita akan run. Jika codingannya nggak ada yang salah, dia akan muncul seperti ini, checklist warna hijau. Selanjutnya kita akan membaca gambar. Jadi kita akan buat variabel untuk membaca ketiga gambar yang akan kita gunakan, yaitu gambar burung, buah, dan buku. Di sini kita memakai fungsi cv2.imread. Ini digunakan untuk membaca file dan menyimpan dalam bentuk array dengan format BGR. Di sini kita akan menamainya menjadi burung ya. Setelah itu kita akan menggunakan fungsinya, dan untuk menampilkan ini yang merah ini, itu path-nya, kita bisa ke file. Setelah ke file, ini kita akan mengambil path burung, kita pilih yang burung. Pada titik 3 ini kita bisa klik, setelah itu copy path. Setelah itu bisa di copy dan akan muncul seperti ini.
Lakukan juga pada gambar burung, gambar buah dan buku. Kemudian jika sudah kita run, jika tidak ada yang salah, dia akan muncul checklist warna hijau. Selanjutnya kita akan menampilkan ketiga gambar beserta dimensinya. Di sini saya memakai fungsi cvtooth_unshow. Ini untuk menampilkan gambar yang tadi sudah kita baca ya. Kemudian di sini print burung ini untuk menampilkan namanya. Jadi untuk menamai dia itu burung. Terus di sini cvtooth_unshow ini untuk menampilkan gambarnya. Kemudian yang print burung.shape ini untuk shape ini fungsinya untuk menunjukkan dimensi gambar dalam bentuk tinggi, lebar, dan channel. Karena gambar berwarna, jadi memiliki 3 channel. Oke, selanjutnya ini saya menggunakan print ini untuk spasi gitu. Jadi nggak langsung gambar buah, tapi nanti ada spasinya dulu, di enter gitu. Selanjutnya bisa dilakukan langkah ini akan dilakukan juga pada gambar buah dan gambar buku. Bisa kita run. Setelah di run, kalau nggak ada yang salah juga codingannya, dia akan muncul checklist hijau. Ini untuk tampilan burungnya, ini untuk tampilan buahnya, dan ini untuk tampilan bukunya. Di bawah ini kita ada memunculkan shape-nya ya, tinggi, lebar, dan channelnya. Jadi karena ini semuanya berwarna, jadi channelnya ada 3, jadi semuanya itu di belakangnya 3 semua. Kemudian yang keempat, kita akan mengubah atau konversi ketiga gambar dari BGR menjadi RGB, gray, dan HSV. Jadi saya akan menjelaskan pada citra burung. Di sini kita akan menamai burung RGB-nya. Kemudian kita akan melakukan fungsinya memakai cv2.cvt_color. Di sini color pada color ini harus huruf gede ya. Kemudian ini tuh cvt2.cvt_color ini tuh digunakan untuk mengubah ruang warna citra dari satu format ke format lainnya. Dan di sini gambar ini tuh gambar yang akan kita konversinya burung. Kemudian di sini ada kode konversinya. Sini dari BGR, karena awal-awal kita di sini membacanya BGR, jadi semuanya diawali dengan BGR to RGB, karena di sini kita akan mengkonversinya ke RGB. Kemudian di bawahnya kita akan mengkonversi ke gray, ini jadi dibedain ke gray. Kemudian bawah HSV dibedain ke HSV. RGB itu sendiri digunakan agar warna sesuai dengan tampilan manusia. Kalau gray itu mengubah warna menjadi satu channel, intensitas abu-abu. Kemudian HSV itu memisahkan warna berdasarkan hue, saturation, dan value sehingga lebih mudah untuk dianalisis warnanya. Jadi langkah ini juga bisa dilakukan selanjutnya di gambar buah dan gambar buku. Ini akan saya run. Setelah di run akan muncul seperti ini, checklist hijau. Setelah itu saya akan selanjutnya akan menampilkan hasil konversi warna beserta ukuran dimensinya dan juga memberi judul di atasnya. Yang pertama itu saya akan memberi judulnya terlebih dahulu, print burung RGB, kemudian cv2_unshow burung RGB. Ini untuk menampilkan, di sini kita memanggilnya di sini burung RGB yang tadi sudah dikonversi itu. Kemudian ini print burung RGB.shape, ini untuk menunjukkan dimensi gambarnya. Kemudian yang di bawah ada burung RGB.size, ini untuk menunjukkan jumlah total elemen pixelnya. Dan di bawah ada burung RGB.dtype, di sini untuk menunjukkan tipe datanya, yaitu UENT8 yang umum digunakan pada citra digital. Sini saya juga menggunakan print seperti ini agar dia spasinya ada. Begitu juga dengan burung abu, sama, hanya saja di sini saya di sininya burung abu ya, bukan RGB, karena yang akan kita panggil itu burung abu. Dan di sini juga burung HSV, yang kita panggil adalah HSV, jadi burung HSV. Selanjutnya juga bisa langkah ini dilakukan untuk langkah buah dan buku, seperti buah RGB, abu, buah HSV, buku RGB, buku abu, buku HSV, seperti itu. Setelah itu kita running, kita jalankan, tunggu.
Kalau tidak ada kesalahan, dia akan checklist hijau dan akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada burung RGB. Sini di bawahnya itu ada untuk dimensi gambarnya ya, shape-nya, di bawahnya ada size-nya, dan di bawahnya itu ada di type-nya. Burung RGB, burung abu, burung HSP, kemudian ada buah RGB, ada buah abu, ada buah HSP, ada buku RGB, ada buku abu, dan terakhir ada buku HSP. Selanjutnya saya akan menjelaskan memisahkan channel RGB dari setiap gambar menggunakan fungsi gv2.split. Di sini bukan cuma channel RGB aja, tapi channel HSP juga. Di sini kita memakai art underscore burung, g underscore burung, b underscore burung dengan menggunakan fungsi gv2.split. Ini untuk memanggil burung RGB-nya ya, yang akan di-split. Channel red, green, dan blue ini ditampilkan secara terpisah untuk melihat kontribusi masing-masing warna. Ini untuk menamainya, kalau ini tuh red channel burung. Oh ya, ini gv2.splitnya ini tuh untuk memisahkan warna ya. Itu fungsinya dari setiap gambar. Dan di sini ada gv2 underscore I'm show r underscore burung. Di sini dia akan menampilkan red channel yang sudah di split, yang sudah dipisahkan. Jadi kita memanggilnya r underscore burung. Kemudian di bawah ada yang green channel, kita akan memanggilnya green underscore burung. Kemudian ada blue channel, kita akan memanggilnya blue underscore burung. Sama seperti RGB, di sini juga HSP-nya juga menggunakan fungsi gv2.split. Karena di sini kita akan memisahkan HSP, jadi yang kita panggil itu burung HSP ya. Kemudian di sini ada hue channel burung, ini untuk menamai. Ini kita akan menampilkan I'm show, ini kita akan menampilkan yang sudah dipisahkan ini, hue burungnya ini. Kemudian di sini ada saturation channel, ini untuk menampilkan saturation burungnya. Di sini ada value channel, di sini untuk menampilkan value burungnya. Setelah itu, langkah selanjutnya bisa dilakukan pada buah dan buku. Masih sama, masih menggunakan fungsi yang sama, masih menggunakan urutan-urutan yang sama, hanya berbeda di ini saja. Kalau buah kita akan memanggil buah RGB, kalau misalkan buah HSP kita akan memanggil buah HSP. Setelah itu kita akan coba running. Jika tidak kesalahan, dia akan muncul checklist warna hijau. Jadi ini hasilnya, dia sebentar. Ini red channel burung, red channel burung, ada green channel burung, ada juga blue channel burung, kemudian ada hue channel burung, kemudian ada saturation channel burung, value channel burung, dan ini ada red channel buah, green channel buah, blue channel buah, hue channel buah, saturation channel buah, value channel buah, terakhir ada red channel buku, green channel buku, blue channel buku, hue channel buku, saturation channel buku, dan terakhir adalah value channel buku. Selanjutnya yang terakhir kita akan menggabungkan kembali variabel RGB dan variabel HSP dan tampilkan gambarnya. Oke. Di sini setelah dipisahkan saya akan menggabungkan kembali ya. Ini penggabungan ini kita akan menamainya RGB underscore burung. gv2.merging-nya ini tuh fungsinya ya. Ini fungsi OpenGV untuk menggabungkan beberapa channel menjadi satu citra berwarna. Jadi setelah tadi di split, kita gabungkan kembali untuk menggabungkannya gv2.merging. Nah ini untuk memanggil tadi sudah dipisahkan r underscore burung, g underscore burung, b underscore burung. Sini untuk menamainya print RGB gabung burung. Terus sini ada gv2 underscore unshow RGB underscore burung. Di sini untuk menampilkan RGB burungnya tadi sudah kita buat nih untuk memanggilnya. Kemudian ada yang kedua, ada HSP. Sama seperti RGB, di sini juga menggunakan fungsi gv2.merge.
Sama juga di sini hanya bedanya H underscore burung, S underscore burung, V underscore burung. Namun hasil penggabungan ini masih berada pada ruang warna HSV. Jika langsung ditampilkan, warnanya tidak sesuai dengan penglihatan manusia. Jadi kita akan konversi HSV ke RGB lagi. Yaitu sama seperti tadi, perintah nomor 4, mengkonversi warna dari HSV underscore burung underscore RGB, ini untuk menamainya. Ini untuk fungsinya gpt.gpt_color. Setelah itu, ini yang akan kita konversikannya, dan ini adalah kode konversinya dari HSV menjadi RGB. Kemudian di bawah ini ada akan dinamainya seperti ini, HSV menjadi RGB burung. Terus kedua ini ada gp2 underscore unshow, ini untuk menampilkan yang sudah kita buat tadi di sini ya. Oke. Langkah selanjutnya juga bisa dilakukan pada citra buah dan citra buku. Setelah itu kita akan running. Jika tidak ada kesalahan, pasti akan muncul checklist warna hijau seperti ini. Kemudian saya akan menampilkannya di sini. Ini untuk hasil dari RGB gabungan burung, HSV, RGB burung, RGB gabungan buah, HSV ke RGB buah, kemudian RGB gabung ke buku, dan HSV ke RGB buku. Jadi itu saja yang akan saya jelaskan. Dari program ini dapat disimpulkan bahwa OpenCV dapat digunakan untuk membaca citra, mengubah ruang warna, memisahkan channel warna, serta menggabungkan kembali. Program ini membantu memahami bagaimana citra digital dipresentasikan dan diproses dalam bentuk array. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.